Ini saya meliput di ruang DPRD Kabupaten Kota Bandung Barat dengan adanya kunjungan dari AMPP. Oke, Bang. Dalam rangka apa, Bang? Terus dari mana? Tolong jelaskan. Ya, ini kunjungan kami dari anggota Angkatan Muda Penerus Perjuangan 1946 AMPP Kecamatan Kumai. Kedatangan kami menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Bandung Barat karena menyangkut dengan statement atau sambutan oleh Ketua Dewan pada saat musrenbang Kecamatan Kumai di Desa Kubu. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Mungkin dari masyarakat Kumai menanggapi komunikasi yang seakan-akan menghambat pembangunan di Kumai, yang menyatakan ada beberapa sektor di Kumai dengan tidak menyesuaikan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi setelah kami konfirmasi ke sini dari kami Angkatan Muda Penerus Perjuangan 46 konfirmasi bahwa pernyataan itu beliau sampaikan di kami seakan-akan sebagai untuk menggugah masyarakat Kumai sebagaimana supaya mencari solusi bagaimana supaya pendapatan asli daerah itu lebih meningkat. Jadi harapan kami, dan beliau pun menyatakan bahwa semua kegiatan yang disampaikan beliau itu hanya merupakan salah satu pembinaan atau kepada baik Pak Camat maupun kepala desa, supaya bertindak baik dengan peningkatan PAD seperti yang disebutkan objek wisata dan pelabuhan yang tadinya tidak mendapatkan peningkatan PAD, jadi dalam 4 bulan ke depan akan dibenahi segala sesuatunya supaya itu dapat meningkatkan PAD untuk peningkatan pembangunan di Kecamatan Kumai khususnya, bahkan Kota Bandung Barat pada umumnya. Ini tambahkan itu. Jadi sedikit, Bang, Ya. ini bukan ketersinggungan, melainkan motivasi yang seakan-akan menjadi tersinggung. Ketersinggungan. Oh. Awalnya dari ketersinggungan, jadi kalau kita diamkan, mungkin ini akan menjadi salah satu bom waktu. Jadi daripada kita nanti permasalahan timbul di kemudian hari, kami langsung terbuka pada hari ini. Jadi kami mewakili masyarakat Kumai datang ke rumah rakyat ini menyampaikan apa yang telah disampaikan. Tapi alhamdulillah kami disambut dengan ramah dan baik oleh Ketua DPR, dan aspirasi yang kami sampaikan beberapa sektor tentang pembangunan beliau menanggapi dengan bagus. Dengan alhamdulillah semoga itu nanti bisa terrealisasi di program-program pembangunan yang ada di Kecamatan Kumai. Oh, berarti sudah clear semua, Bang, ya? Insya Allah sudah clear dalam penyampaiannya. Mungkin ada tambahan dari POM atau bagaimana? Kan? Ya. Selamat siang, kami dari INSA, Pak. Oh, iya. INSA, Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia. Kami menyampaikan bahwa Kumai itu satu-satunya pelabuhan di Kalteng yang punya keunggulan. Saya bilang yang nomor satu lah, mungkin lebih daripada pelabuhan lain, karena pertama alurnya dekat, yang kedua draft dalam alurnya pun lebih daripada wilayah lain di Kalteng. Dan kita tahu bahwa pelabuhan itu adalah tempat lalu lintas barang, arus logistik dan seterusnya. Sebuah kota akan maju kalau dia punya pelabuhan, dan perekonomian bisa bergerak karena ada pelabuhan. Terlalu panjang kalau dijelaskan di sini. Intinya kita harus sama-sama satu frekuensi, satu persepsi bagaimana pelabuhan ini didorong untuk lebih maju. Luar biasa sumbangan Kumai sebagai kota pelabuhan untuk kemajuan Kobar, Kalteng, dan Indonesia tentunya. Berarti dalam arti pendapatan asli daerah cukup lumayan banyak sektor dari perhubungan, terutama pelabuhan. Bukan hanya pendapatan asli daerah, pendapatan pajak pun saya asumsikan satu perusahaan aja tahun 2020 pajaknya hampir 0,5 triliun, satu perusahaan aja. Mungkin tidak perlu kami sampaikan. Jadi kita membuka wawasan, jangan cuma berpikir lokal. Pelabuhan itu milik nasional, gitu, Pak. Berarti ada ketersinggungan dalam masalah itu juga. Nah, AMPP. Oke, hari ini kami datang ke kantor Dewan yang terhormat ini sengaja ingin bertemu dengan Ketua Dewan untuk mengklarifikasi pernyataan beliau kemarin di musrenbang yang diadakan di Desa Kubu. Ada beberapa hal yang kita ingin klarifikasi, dan alhamdulillah hari ini semua clear, ya. Dan sebagai tuntutan kita orang Kumai, pembangunan Kumai untuk ke depan itu lebih meningkat.
Dan tadi alhamdulillah dijanjikan oleh Ketua Dewan yang biasa misalnya 10 kegiatan bisa jadi 2 tahun ini jadi 20 kegiatan. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Dan tadi beberapa hal akan diagendakan oleh Ketua Dewan terkait masalah pelabuhan dan pariwisata, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diadakan acara hearing bersama AMPP dan pihak-pihak terkait, baik itu yang di pelabuhan maupun pelaku wisata. Oh, berarti di balik ketersinggungan awalnya tidak ada hikmahnya ini, yang mana pengusulan paket bisa lebih besar jadi gitu ya. Kan ketersinggungan, mohon maaf sekali lagi ya, bukan ketersinggungan, tapi kita minta klarifikasi maksud yang disampaikan beliau itu seperti apa. Oh. Jadi kadang-kadang kita ini salah pemaknaan, kita berbicara ini tapi penangkapannya lain. Nah, oleh karena itu kita datang ke sini minta klarifikasi maksud Bapak menyampaikan hal tersebut apa. Jadi kita pengen dengar langsung dari beliau. Wah, oke. Terima kasih, Bang. Ya, Bang. Terkait dengan pariwisata bagaimana, Bang? Ya, maksud kami datang sini juga dalam artian ada beberapa hal yang harus kita jelaskan bahwa kondisi pariwisata terutama di Kumai ini adalah pintu gerbang wisata di kawasan Kalimantan Tengah dan juga internasional Indonesia. Yang mana di Kumai kita ada Taman Nasional Tanjung Guting, yang mana ini menyumbang wisatawan asing terbesar yang datang ke Kalimantan. Nah, untuk tahun ini aja kita kurang lebih ada 18.000 wisatawan asing. Yang mana kalau kita asumsikan satu wisatawan itu mengeluarkan uang 4 juta, nah itu otomatis ada sekitar 70 sekian miliar uang yang beredar di masyarakat. Nah, dan ini multiplayer efeknya sangat luar biasa. Nah, makanya dan Kumai juga terkait dengan pelabuhan. Kenapa ini penting? Karena Pelabuhan Kumai juga adalah pelabuhan pertama yang disandari kapal pesiar yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi apalagi tahun ini kita sudah nih tanggal beberapa kemarin itu baru disandari oleh kapal asing, kapal pesiar, dan ini dalam waktu dekat juga akan disandari lagi. Nah, jadi alangkah baiknya perhatian pemerintah akan lebih gitu kan terhadap pariwisata, karena ini gerbangnya, karena pariwisata ini image suatu daerah, pembangunan, keamanan, keindahan itu ada di situ. Oke. Ya, Bang. Yang mana kunjungan mereka ke Ketua DPR tidak terlepas juga dari asisten hadir, Pak. Intinya apa hari ini? Jadi hari ini Ketua menerima rombongan dari para tokoh Kumai yang diinisiasi oleh AMB. Saya pikir sangat positif sekali pertemuan itu ya. Karena ada persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan di Kumai ini perlu segera dibenahi. Terkhusus dari kita mengetahui bahwa profil Kecamatan Kumai ini adalah sebagai pintu gerbang, ekonomi juga, dan sektor pariwisatanya yang sangat menonjol. Jadi diskusi kami tadi bahwa apa yang diharapkan oleh para tokoh ini mudah-mudahan ini segera akan terwujud. Ini berbagai macam aspek yang kami bahas di dalam. Mudah-mudahan melalui Ketua tadi sudah memberikan respon yang sangat positif bagi intinya pembangunan yang ada di Kumai. Oke, terima kasih.